terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita akan saksikan tarian Selamat Datang Penggawa Sri Kandi, persembahan Sanggar Yuda Asli, binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Hadirin selamat menyaksikan.
Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Sanggar Yuda Asri. Inilah tadi telah kita saksikan bersama tarian Selamat Datang Penggawa Sri Kandi. Ini silat kasih tangan, khasnya diakhiri dengan permainan debus. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini dirangkum dari 348 pakuron di Kabupaten Serang, dijadikan satu bentuk silat baku kasih tangan dari 348 pakuron di Kabupaten Serang.
94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum dan apa kabar pendengar Pro 1 Banten di mana saja Anda berada? Senang sekali rasanya saya Gita kembali menemani waktu Anda pada dialog pasca pemilu, kali ini dalam suasana Tanah Serang Festival 2024. Kita akan bersama kedua narasumber kita di kesempatan sore hari ini, spesial sekali pendengar karena yang akan hadir, yang pertama ada Bupati Serang, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah SEMAK, beserta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat dan alumni Universitas Gadjah Mada, ada Bapak Dr. Ari Sujito SOS MSI. Lalu bagaimana perbincangan kita? Kita akan simak sesaat lagi. Di kesempatan kali ini senang sekali rasanya saya bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat dan alumni dari Universitas Gadjah Mada. Ada Bapak Dr. Ari Sujito SOS MSI, begitu ya Pak ya. Kabar sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Ini berapa kali nih Pak untuk datang ke Serang, Provinsi Banten? Paling tidak udah 3 kali ya. Sudah 3 kali. Kesannya gimana Pak melihat Kabupaten Serang? Ya, ini penuh suasana budaya di sini dan banyak sekali karakter di sini ini mencerminkan kombinasi antara spiritualitas, terus kemudian budayanya cukup kuat dan relatif jelek punya inisiatif yang banyak untuk mengembangkan identitas kebudayaan. Bener banget, tadi juga Bapak melihat debus gitu di sana, Ya. gitu. Ikut pencak silat juga Pak? Iya. Nah, ini melihat kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Serang seperti apa sih, Pak Dokter? Saya kira Serang ini kan sebetulnya punya sejarah panjang. Kalau kita lihat di dalam narasi pariwisata pun juga tidak hilang dengan identitas spiritualitas. Dan Serang saya kira punya kreativitas yang cukup beragam di dunia pariwisata. Memang ini juga berdekatan dengan Jakarta. Iya. Dan kalau kita lihat dalam bentang sejarah di Indonesia, ada yang khas di sini gitu, mengombinasi antara corak daerah ini yang mengembangkan culture, kemudian agama, dan juga tidak lepas dari modernitas juga masih dijaga begitu. Oke, Pak, sebagai salah satu universitas gitu yang memiliki peran juga dalam acara Tanah Serang Festival untuk tahun ini. Dalam pandangan Bapak sendiri, sebetulnya apa sih peran dari akademisi begitu dalam mendukung dan juga memajukan Festival Tanah atau juga mungkin kearifan lokal dan kebudayaan yang ada di Serang ini, Pak? Ya, saya kira tugas ilmuwan itu sebetulnya adalah menghimpun pengetahuan dan gagasan dari realitas yang ada, mengabstraksikannya, lahirlah sebuah konsep baru, lahirlah teori, lahirlah hal-hal yang bisa direplikasi. Ilmuwan tidak hanya sekedar mencaci maki begitu, tapi ilmuwan tugasnya melalui riset dia, melalui pengembangan tradisi itu, mereka kembangkan itu melalui teori konsep itu. Jadi kolaborasi antara kampus, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian masyarakat itu sangat penting. Termasuk tugas ilmuwan juga mendorong agar unit-unit ekonomi lokal seperti UMKM segala itu bisa tumbuh. Betul. Karena mereka lah penopang ekonomi daerah gitu. Betul. Saya rasa dalam cara pandang yang lebih luas, kalau para ilmuwan ini ikut turun ya, sama-sama menemani masyarakat di dalam memperkuat lokalitas, itu bagus banget gitu. Benar banget Pak. Kalau misalkan melihat Festival Tanara ini sendiri begitu ya, dalam pandangan Bapak, bagaimana efektivitas dari acara ini untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat atau mungkin anak-anak muda yang juga ikut hadir pada kesempatan kali ini Pak? Ya, festival seperti ini kan sebetulnya adalah bagian dari upaya untuk revitalisasi, terus kemudian memfasilitasi potensi-potensi lokal itu, yang itu nanti akhirnya bisa dikembangbiakkan, diperluas. Tidak hanya berhenti di sini gitu. Jadi festival ini juga memberi pesan penting bahwa kebudayaan kita sangat kaya gitu. Nah, kalau bisa melibatkan sekolah. Terus yang ya tadi saya lihat anak-anak juga pesan-pesan pentingnya yang di dalam kebudayaan lokal itu seringkali kan kebudayaan itu diremehkan, dieksklusi, dipinggirkan. Nah, melalui festival ini juga kita bisa merevitalisasi. Nah, kampus juga mengangkat itu dalam bentuk riset, dalam bentuk pemberdayaan, dalam bentuk pengabdian. Jadi ada cara seperti ini, maka festival ini agar juga dijadikan sebagai penanda bahwa ternyata kaya banget Serang ini, UMKM-nya jalan, terus tradisinya kuat, terus kemudian corak lokalitasnya juga memberi kesan yang positif. Wah, itu luar biasa. Tapi yang bikin saya penasaran juga Pak, apa yang dasar atau mungkin alasannya begitu UGM ini memilih Kabupaten Serang
dalam mungkin fokus pengabdian masyarakat begitu. Jadi ini kan bukan pengalaman kami pertama. Oke. Udah 5 kali gitu. Kami jadi di UGM ini KKN ini ada 35 provinsi, Pak. Iya. Hampir se-Indonesia semuanya. Oke. Nah, kalau di Serang ini udah 5 kali yang itu dijadikan sebagai basis untuk pengembangan tradisi dan pengetahuan. Dan Serang ini punya potensi yang banyak. Misalnya DPL kita Pak Daryanto itu selalu menceritakan kepada kami betapa potensi pariwisata religius ini kuat sekali. Mengapa ini selama ini menjadi terjarak kan? Maka ini membuat kita ini tertantang. Bagaimana pengetahuan ini menggali, ya digali potensi lokal itu, religiusitas itu. Kemudian ini bagaimana bisa disandingkan dengan kegiatan pariwisata dan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, termasuk komunitas untuk berpartisipasi ini juga mulai kuat. Kami kebetulan menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah. Jadi alhamdulillah pemerintah daerah juga selalu mensupport kegiatan KKN ini. Ya, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu juga Pak, kegiatan unggulan mungkin yang dilakukan oleh pihak UGM dalam Festival Tanara ini, terutama dalam bidang pengabdian masyarakat ini seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kalau boleh disebut ya kita ini mengembangkan tradisi roh spiritualnya dengan kitab kuning, lomba kaligrafi ini juga bagian dari upaya-upaya untuk menggali kapasitas itu. Kemudian juga secara sosial budaya juga religi ya, ada pencak silat, situ ada tari-tarian dahadroh, itu juga bagian dari upaya kita memperkuat ke sana. Dan mohon maaf kita ini ternyata kadang-kadang luput, tidak melihat UMKM kita, ternyata banyak sekali di sini potensi. Iya. Maka kita kombinasikan aspek-aspek itu. Berapa mahasiswa sih Pak yang diterjunkan pada pengabdian masyarakat kali ini? 30 untuk Kabupaten Serang 30 gitu mahasiswa dan memang ini juga memiliki ragam, Mbak. Ada ragam latar belakang. Ada ekonomi, ada sospol, ada medis dan sebagainya. Hampir semua jurusan ada gitu ya. Mereka satu sama lain saling belajar, saling nopang gitu. Oke, luar biasa Pak. Respon dari pemerintah daerah sendiri seperti apa Pak? Ya seperti yang kita lacak selama ini, pemerintah daerah Bupati ini luar biasa mensupport, dan support ini ditunjukkan dari fasilitasi kegiatan-kegiatan yang itu bisa nopang agenda kegiatan kemahasiswaan di bidang KKN ini. Dan KKN ini mahasiswa juga merasa senang, dia bisa membantu membuat video untuk mengembangkan Serang, mempromot hal-hal yang selama ini potensial menjadi aktual gitu. Jadi saya merasa bersyukur ya karena teman-teman ini bisa disupport. DPL kami kebetulan juga aktif gitu. Karena luar biasa mereka juga fasilitasi kegiatan jadi di pendopo kabupaten seperti ini dan antusias masyarakat juga gitu. Mereka sejauh ini cukup membangun engagement bersenyawa. Setelah nanti mungkin di tahun ini Pak, apakah ada rencana ke depannya melakukan hal yang sama dan mungkin ada kegiatan yang berbeda ke depannya Pak setelah melihat kondisi sekarang ini? Ya, sebetulnya memang KKN ini tidak semata-mata berhenti di KKN. Kolaborasi kerjasama yang sifatnya di luar KKN juga banyak ya. Misalnya pendampingan untuk mendorong pemerintah daerah makin pengembangan pariwisata dan seterusnya. Di berbagai tempat juga lakukan itu. Karena itu saya juga sangat terbuka atas nama Universitas Gadjah Mada, terima kasih dan membuka diri atas kerjasama itu. Dan beberapa capaian itu tuh ada evaluasi nanti. Apa yang perlu kita perkuat, apa yang nanti kita geser, apa yang kita bisa poles gitu. Ini tergantung nanti negosiasi kita dalam pengembangan ke depan perencanaannya. Tapi Kabupaten Serang menjadi hal yang dibilang seksi juga gitu ya, karena banyak potensi yang bisa dikembangkan di sini, bisa dibilang begitu ya. Betul. Pak, harapan dari Bapak ini selaku akademisi, selaku wakil rektor juga begitu dari UGM untuk kegiatan Festival Tanara atau mungkin bagi kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Serang seperti apa Pak? Ya, ini sebetulnya dari sini saya berharap dan ini juga menginspirasi buat anak-anak para mahasiswa maupun masyarakat agar menghargai kebudayaan itu sangat penting dan mengekspresikan kebudayaan itu banyak cara. Kegiatan ekonomi juga bisa dijadikan sebagai ekspresi kebudayaan. Jadi jangan misahkan kebudayaan itu dengan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial dan seterusnya. Kalau kita lihat abstraksikan lebih jauh, bangsa ini membutuhkan pendekatan budaya dan Serang sebetulnya banyak sumber culture yang bisa jadikan inspirasi untuk membangun negeri ini. Saya kira itu aja, dan saya berharap juga perguruan tinggi
semakin mendekat untuk sama-sama membangun Serang gitu. Luar biasa Pak, terima kasih Sama-sama. sudah bergabung di studio mininya RRI Banten. Saya pengen sedikit aja Pak, karena kita sedang membahas tentang kebudayaan dan kearifan lokal. Closing statement menggunakan bahasa Jawa Pak. Silakan, monggo. Ilmu iku tinemukan tilaku. Ilmu itu didapat karena menjalani. Nah, artinya kalau kita mau menjalani dan berproses seperti KKN ini, dia akan tahu realitas masyarakat itu seperti apa. Dan kalau pengen berilmu ya bersama masyarakat akan menemukan di situ. Jadi ilmu ikuti nemukan tilaku itu, ilmu itu ditemukan dengan menjalani. Ilmu itu didapat melalui laku prihatin menjalani itu. Saya kira itu relevan buat kita kembangkan sebagai bangsa, gitu. Oke, terima kasih Pak Iya, Wakil sama-sama. Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat dan Alumni Universitas Gajah Mada, Terima Bapak kasih. Dr. Ari Sujito SOS MSI sudah bergabung kesempatan kali ini Pak ya. Terima kasih, sukses Luar selalu. biasa, ini quotes tadi terakhir harus saya jadikan caption Instagram kayaknya nih Pak. Oke. Terima kasih Pak Dokter, Baik, selamat terima sore. kasih.
berikan tepuk tangan untuk tarian ringkan Jawari dari Sanggar Wanda Banten. Mahasiswanya ikutan dong. Ayo. Semua yang hadir ikut. Mahasiswa KKN cepat ikut. Bapak Wakil Rektornya juga pendeta silat mohon berkenan ikut mengikuti. Terima kasih. Wakil Rektor UGM. Pak Teddy sini dijelaskan jurus-jurusnya dong. Iya. Ini apa ini? Waduh. Berkenan Ibu Bupati beserta Forkopimda, tamu VIP dari UGM berkenan duduk kembali. Dimohon untuk duduk kembali. Baik, ini untuk menyaksikan. Ibu mungkin bisa dijelaskan sebetulnya tujuan utama dari penyelenggaraan Festival Tanara untuk tahun ini seperti apa sih Bu? Iya. Jadi Festival Tanara ini bagian dari tahapan ya. Tahapan dari cita-cita kami Pemda Kabupaten Serang ingin ada wisata di Tanara itu wisata religi Syekh Nawawi Al-Bantarni. Ya terinspirasi dari nama besar Syekh Nawawi Al-Bantani yang mendunia. Kami ingin ini menjadi menjadi daya tarik ya para wisatawan, khususnya wisatawan religi bisa datang ke Kabupaten Serang. Oke. Sekarang ini progresnya seperti apa Bu? Kami sekarang sedang pembinaan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat tentunya untuk ingin menjadi daerah wisata banyak hal yang harus disiapkan. Misalnya dari kulturnya masyarakatnya, masyarakat yang religi berarti kan. Betul. Terus kemudian juga tentunya ketika wisatawan datang supaya tidak bosan, ada atraksi-atraksi karena kami juga punya seni ya, baik itu seni tari, kemudian debus dan yang lainnya. Nah atraksi itu dalam tahapan seperti ini, ini coba ditampilkan supaya masyarakat juga sekalian ngukur. Udah sampai mana nih kesiapan
mereka nih, masyarakat di Tanara dan sekitarnya. Misalnya berkaitan dengan atraksinya. Kemudian juga daerah yang ingin menjadi daerah wisata tentunya harus punya kuliner. Nah, kita juga dengan menyiapkan UMKM ini sekalian kita ngukur juga sudah sejauh mana UMKM kita untuk kuliner siap ketika Tanara menjadi daerah wisata religi. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik Bu, kalau melihat festival Tanara ini sendiri memang 1 tahun sekali begitu ya? Iya, kebetulan ini dirangkaikan dengan kegiatan KKN UGM. Ya. Jadi alhamdulillah luar biasa karena dalam pemberdayaan masyarakat juga kami dari Pemda tentunya punya keterbatasan dan UGM siap mendampingi kami. Dan juga mengajak perguruan tinggi yang di sekitar, perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Serang, ada di Banten supaya bersama-sama karena ini harus harus dikeroyok oleh semuanya. Berarti kalau misalkan bisa disampaikan kepada masyarakat yang membedakan Festival Tanara untuk tahun ini apa sih Bu? Ya, tahun ini masyarakat Tanaranya ingin diadakan di pendopo Bupati. Biasanya kami tahun-tahun sebelumnya di Tanara. Masyarakat di sana, teman-teman di Tanara, kita pengen di pendopo karena supaya bisa yang melihat lebih banyak lagi. Ada orang Kota Serang atau yang lainnya mungkin gitu, atau ada yang sedang main ke Serang, orang yang di luar provinsi Banten bisa lihat daripada di Tanara misal lebih ke dalam. Nanti setelah seperti ini seperti bentuk pemasarannya lah, mengenalkan. Nah setelah itu nanti terbentuk di sana, tamu ke sana hadir, wisatawan hadir ke sana. Memungkinkan nggak sih Bu kalau misalkan ajang seperti ini akan diselenggarakan dengan di waktu yang lama, tidak sehari saja begitu? Iya, sangat memungkinkan. Nanti yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan kesiapan atraksi. Kalau atraksi sudah banyak, misal bisa pagelaran 1 minggu atau setelah 1 malam nanti naik, misal tahun berikutnya 2 malam, 3 malam, dan bisa menjadi event tahunan 1 minggu panjang kan luar biasa. Ini akan menggerakkan ekonomi di masyarakat di Serang Utara ya, Pontang Tanara Tirtayasa. Ibu sedikit tanggapan Ibu, bagaimana Ibu melihat kearifan lokal atau mungkin kebudayaan yang ada di Kabupaten Serang ini Bu? Selama 10 tahun Ibu memimpin Kabupaten Serang ini. Jadi di Serang ini banyak sekali budaya lokal yang memang harus dilestarikan. Karena saya secara pribadi dan jajaran Pemda punya tugas untuk melanjutkan seni budaya ini ke generasi berikutnya. Dan budaya lokal ini juga harus digandrungi ya. Kalau kita menyuguhkannya dengan menarik misalnya seperti misalnya silat. Kita ada berbagai aliran silat disatukan, dipadukan dalam satu gerak silat Kaserangan misalnya. Terus kemudian ini jadi muatan lokal di sekolah, di SD, di SMP. Tujuannya tadi supaya anak-anak mencintai budayanya silat, karena ini juga salah satu seni bela diri yang harus dilestarikan ya. Terus kemudian tarian juga seperti itu. Banyak yang harus kita lestarikan supaya tadi berkelanjutan, tidak berhenti sampai ke sekarang saja gitu periodenya kita sampai nanti ke depan ke anak cucu kita terus selanjutnya bisa masih menikmati seni budaya itu dan tidak hilang. Baik Ibu, pesan terakhir untuk masyarakat Kabupaten Serang mungkin yang menyaksikan siaran kita kali ini apa nih Bu? Harapannya juga pesannya silakan Ibu Bupati. Ya, untuk masyarakat Kabupaten Serang, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Tanara dan sekitarnya yang sama-sama kita sedang berjuang, Tanara ingin menjadi daerah wisata religi. Kita sama-sama berjuang supaya kita bisa mempersiapkan dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Karena sebuah wilayah yang menjadi daerah wisata itu banyak sekali persyaratannya. Misalnya daerahnya yang harus menjaga kebersihan, menjaga keamanan, ketertiban, kemudian juga keramahan masyarakat di sana. Kemudian juga yang sedang kita gagas terus, misalnya atraksi-atraksi budayanya, seni tari dan lain sebagainya. Kemudian juga produk-produk untuk kulinernya dari UMKM sedang kita kembangkan. Jadi mari kita semangat terus, jangan pantang menyerah.
Karena keberhasilan itu harus diraih dengan kerja keras. Oke, baik. Iya. Ibu terima kasih sudah Atur bergabung di studio nuhun, mininya RRI Banten. siap. Terima Atur kasih nuhun, Mbak. Ibu. Ya. Ya, pendengar Pro 1 Banten, senang sekali rasanya saya setelah menemani waktu Anda pada program Dialog Pasca Pemilu dalam suasana Tanara Serang Festival 2024. Bersama narasumber kita ada Bupati Serang Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah SEMAK dan juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat dan Alumni Universitas Gajah Mada, Bapak Dr. Ari Sujito SOS MSI. Dan tentunya pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kali ini saya Gita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta.